Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Putu Ayu Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 11 Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dengan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Kegiatan diseminasi ini saya lakukan di SDN 11 Bukal pada tanggal 24 Oktober tahun 2023. Pada program calon guru penggerak ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Nur Hidayah SPD dan pengajar praktik Bapak Kasmir Esimali SPD. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenal konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah untuk mewujudkan penerapan budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Adapun tujuannya adalah untuk mendisiplinkan murid berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Sedangkan tolak ukurnya yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Adanya perubahan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Dan murid mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan murid menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dukungan yang dibutuhkan selama melaksanakan kegiatan ini adalah bahan dan alat dalam membuat keyakinan kelas, sarana dan prasarana dalam mensosialisasikan budaya positif, dorongan dan motivasi dari kepala sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan agar terwujud budaya positif, serta murid berperan aktif dalam membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah contoh penerapan budaya positif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini, kita akan merubah pola kita yang awalnya kita mungkin dipenuhi dengan peraturan kelas ya. Banyak peraturan-peraturan yang peraturan itu nantinya kita langgar. Tapi sekarang kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda, tidak sama ya. Kalau peraturan kelas itu ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukumannya, tetapi harus disepakati, dilaksanakan bersama. Sama juga tidak boleh dilanggar, karena nilai-nilai tersebut harus kita yakini, ya, harus kita lakukan, harus diyakini, harus benar-benar dilaksanakan. Jadi dengan keyakinan kelas ini untuk mendorong kalian benar-benar melakukan sesuatu itu dari dalam diri, bukan karena paksaannya ibu guru, bukan karena hukuman dari kepala sekolah, ya, memang benar-benar dari diri kalian. Apa yang ingin kalian sepakati hari ini, apa yang kalian yakini. Jadi ibu guru berikan contoh ya. Contoh keyakinan kelas itu misalnya anak-anak kalau mau kelasnya menyenangkan, mau kelasnya suasana belajar di dalam kelas lebih nyaman, lebih aman, apa yang harus kalian jaga? Menjaga kebersihan. Jadi contoh keyakinan kelas itu misalnya menjaga kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan kelas itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Kita. Renji tanggung jawabnya siapa? Ya, kita semua ya yang punya tanggung jawab itu ya. Jadi
Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 11 Bukal, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta yang kita sayangi Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang kelima tanya jawab, yang keenam refleksi dan kesimpulan, yang ketujuh penutup. Baiklah, kita langsung saja. Pembukaan sudah kita sama-sama membuka bersama. Kita lanjut dengan doa yang dibawakan oleh Pak Rizal. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Pak Rizal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang saya hormati,
Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam suasana yang khusus ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Kaya serta Maha Bijaksana. Tempat kami menyembah dan menyampaikan segala pengharapan, kepada kami berserah diri, kepada kami bertawakal, dan kehadiran-Mu pula kami semua akan kembali. Dengan izin-Mu kami pada pagi ini yang berbahagia, kami berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan di dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ridho-Mu, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah-Mu, mempererat tali silaturahmi, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan Bijaksana, dengan dilaksanakan kegiatan ini kami mohon kiranya Engkau berikan petunjuk serta bimbingan-Mu agar setiap peserta kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik, sehingga setiap ilmu pengetahuan yang diperoleh menjadi wahana untuk membangun ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basoriyah yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara dan bangsa kami, limpahkanlah keselamatan, rezeki dan keselamatan kepada kami, dan bagi para pemimpin kami, khususnya bagi para dewan guru yang ada di sekolah ini yang selalu mengabdikan dirinya untuk kecerdasan putra putri bangsa. Ya Allah, Ya Mujib as-Sirin, kabulkanlah doa dan harapan kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sambutan kepala sekolah. Untuk kepala sekolah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW salawat dan taslim, karena telah membawa kita ke alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, para bapak ibu guru yang saya hormati, teristimewa kepada guru saya CGP, calon guru penggerak, dalam hal ini untuk diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Semoga apa yang menjadi judul pada hari ini dan kita akan melaksanakan, ada yang tanya jawab, ada yang diskusi, kita bertujuan untuk supaya mendapat pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Dalam pelaksanaan ini semoga mendapat kesuksesan, dan apa yang kita akan terapkan di sekolah ini dengan diskusi dan ada tanya jawab, kita bisa mencapai tujuan sekolah kita nanti. Saya doakan dengan adanya calon guru penggerak bisa memotivasi guru-guru yang ada di sini atau rekan-rekan saya yang ada di sini termotivasi
dan tujuannya untuk supaya mencapai satu tujuan yang kita harapkan. Kemungkinan saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah yang dibawakan langsung oleh Ibu Putu Ayu Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Tunggal, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Mukti-Tama, serta Bapak Ibu Dewan Guru tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk saling berbagi mengenai budaya positif di kelas dan di sekolah. Mudah-mudahan nantinya kita bisa sharing bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui. Saya hanya ingin berbagi karena pengalaman dari mengikuti guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan. Saya sudah menyelesaikan rangkaian modul 4 modul, yaitu sampai modul 1.4. Nah, pada modul yang terakhir ini adapun aksi nyata yang harus disiapkan oleh CGP adalah melakukan diseminasi kepada rekan guru dan juga kepada siswa. Bapak Ibu, selama saya mengikuti calon guru penggerak, fasilitator saya adalah Ibu Nur Hidayah SPD dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Kasmir Esyemale SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum melakukan diseminasi kita ice breathing dulu biar lebih semangat, biar semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bapak Ibu pernah mendengar atau menerapkan ice breathing ini? Sudah pernah? Belum? Oke, kalau bisa kita ambil posisi berdiri Bapak Ibu. Kita ulang Bapak Ibu.
sudah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan mengenai budaya positif, tentu Bapak Ibu tidak asing dengan budaya positif. Menurut Bapak Ibu, saya minta tanggapan kepada Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang positif. Baik Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ya, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Nah, budaya positif Bapak Ibu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi benar sekali Bapak Ibu, budaya positif itu menyangkut tentang kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan bersama murid, di mana kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah ada nilai-nilai dalam diri murid tersebut. Bukan nanti kita menerapkan budaya positif itu baru murid percaya, melainkan dari dalam diri anak tersebut sudah ada nilai-nilainya. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sebagai guru kita bisa membuat lingkungan yang positif atau budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Mengapa Bapak Ibu penting membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ya Bapak Ibu, yaitu untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu yang berpihak pada murid, maka budaya positif perlu kita terapkan di sekolah. Dalam hal ini peran selaku Ibu Kepala Sekolah selaku pemimpin, dan kita juga Dewan Guru selaku pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana bisa menggerakkan dan memotivasi seluruh warga sekolah agar menciptakan budaya positif. Selain itu, kenapa budaya positif sangat penting? Karena dapat mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya Bapak Ibu Guru, budaya positif ini sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, ini contoh yang sudah kita lakukan ya Ibu Kepala Sekolah bersama murid, bahkan semua Dewan Guru juga sudah menerapkan budaya positif ini. Ini salah satu contohnya. Namun kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan lain, seperti misalnya 4S, salam, sapa, santun, kemudian bagaimana membiasakan anak untuk melakukan kegiatan persembahyangan bersama, kerja bakti. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini tentu ada nilai-nilai yang didapatkan oleh anak tersebut. Misalnya dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong, bagaimana anak-anak itu bisa bekerja sama dalam satu lingkungan itu, bisa menghargai, seperti kegiatan upacara bendera, menghargai leluhurnya, kemudian berperilaku santun.
Nah, pembahasan kita hari ini tentang konsep-konsep inti budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menyangkut bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai apa yang bisa kita berikan kepada murid kita nantinya. Selanjutnya, motivasi manusia berperilaku. Dan kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5, posisi kontrol seorang guru ataupun kepala sekolah. Dan membuat keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke paradigma, ini ada kegiatan Bapak Ibu, kegiatan membuka kepalan tangan. Nanti saya minta 2 orang Bapak Ibu dan guru mewakili dari tugas ini. Jadi tugasnya adalah yang satu mengepalkan tangannya, kemudian guru yang satu bagaimana caranya agar kepalan tangan dari temannya itu bisa terbuka. Nah, di kepalan tangan itu ada hal-hal yang berharga dalam dirinya. Jadi ini nanti tugasnya Bapak Ibu, bagaimana membujuk, entah itu membujuk, mengkritik, memarahi atau mengintimidasi sampai kepalan tangannya dibuka. Saya boleh minta kepada 2 dewan guru. Boleh Ibu Kepala Sekolah TK dengan Ibu Sia. Maaf, saya undang berdiri Ibu. Siapa yang mengepalkan tangan? Ibu salah. Oh ya, Ibu Sia. Jadi Ibu Sia dalam kepalan tangannya Ibu ini ada hal yang paling berharga yang tidak akan Ibu berikan kepada orang lain. Nah, sementara Ibu Kepala Sekolah sangat membutuhkan hal tersebut. Jadi bagaimana caranya Ibu merayu ataupun membujuk supaya dibuka kepalan tangannya? Saya persilahkan. Boleh pakai bahasa. Saya minta maaf, permisi Bu. Boleh saya minta tolong? Iya, begitu. Ya. Seperti dengan teman saya sendiri. Buka dulu tanganmu saya. Halo teman, boleh kita bersalaman? Mau tidak mau, caranya kan salaman kenalan dulu, jadi pasti tetap aku. Atau 2 guru lain, saya minta. Ayo, Ibu Erna boleh? Silakan Ibu Erna dengan Ibu Narti. Siapa yang mengepalkan tangan? Bisa menduga perasaannya berkata. Tatap matanya. Kayaknya ada yang sesuatu ini di tangannya kamu. Coba boleh dibuka. Saya ingin melihat yang di dalam. Tapi ini ada ditukar dengan uang. Boleh? 100.000.
jalan. Kalau yang berharga jangan dikasih. Boleh? Atau dengan ditukar dengan uang saja? Boleh? Oke, tidak dikasih Ibu Erna. Sudah dikasih. Ibu Erna, saya mau bertanya dulu. Yang di kepala tangan tadi apa Bu yang berharga sampai tidak dikasih ke Ibu Narti? Ya, tidak bisa ditukar dengan materi. Ya, jadi tidak diizinkan ya. Ya, jadi nah, Bapak Ibu, kegiatan mengepar tangan tadi ada hubungannya dengan perubahan paradigma. Menurut Dr. William Gasser dalam kontrol teori, ada ilusi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi ini adalah bayangan ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sebenarnya cuma ilusi ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun mungkin dia adalah anak kita, yang tentunya juga beda jiwa, yang termasuk juga orang lain. Walaupun mungkin kita sebagai guru dan anak didik kita itu tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Karena yang bisa mengontrol itu hanyalah diri mereka sendiri. Sama seperti Ibu Erna tadi, walaupun sudah dibujuk dengan uang, dengan gula-gula, kalau dia tidak mengizinkan untuk dibuka itu tidak akan bisa dibuka. Karena kita tidak bisa mengontrol. Begitu juga tugas kita sebagai guru. Walaupun kita memberikan penguatan positif kepada anak-anak, itu sebenarnya bukan mengontrol Bapak Ibu. Dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan, walaupun dalam bentuk kritikan ataupun hal-hal yang bermanfaat itu tidak akan mau. Jadi dari kepala tangan tadi itu adalah paradigma bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu dengan anak didik kita yang akan kita rubah karakternya, sementara kita tidak bisa mengontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Saya tidak terlalu lancar bahasa Inggris, jadi silakan dibaca sendiri. Tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama, maka kita merubah kerangka acuan kita. Dan bila kita ingin melihat dunia, maka berpikirlah tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang perlu kita ubah pertama adalah diri kita sendiri dengan paradigma kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Bapak Ibu, mungkin kita menyadari ya, kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, mungkin kita sering mengontrol murid-murid kita, baik dengan penguatan ataupun dengan kritikan. Ternyata yang paling benar itu Bapak Ibu, menurut teori kontrol, itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Walaupun mungkin keinginan kita adalah hal yang baik, namun setiap anak itu pasti punya pandangan yang berbeda.
Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi yang paling sebenarnya adalah kita berusaha bagaimana memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Seringnya Bapak Ibu di sekolah, mungkin perilaku buruk dari anak-anak itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Tetapi yang benar adalah semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Baik itu perilaku buruk ataupun baik, semuanya punya tujuannya. Jadi anak-anak melakukan hal tersebut pasti memiliki tujuan. Nah selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri sendiri. Begitu juga dengan anak. Atau saya bisa mengontrol orang lain. Yang ada adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian mode berpikir menang kalah. Jadi yang harusnya mode berpikir itu bagaimana menang-menang atau dia bahagia dengan keputusannya, kita juga bahagia dengan keputusan kita. Jadi tidak ada yang menang kalah. Jadi inilah kenyataannya Bapak Ibu, guru tidak dapat mengontrol murid walaupun dengan penguatan dan paksaan kecuali mengizinkan dirinya dikontrol. Dengan cara mengubah sikap dan perilaku sendiri, mengubah cara pandang kita. Kemudian karena dengan mengubah itu kita bisa memahami realita. Selanjutnya kita lanjut yang konsep inti budaya positif yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana tugas kita sebagai guru dan mohon maaf ibu kepala sekolah bisa menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Sebelum saya lanjut ke disiplin positif, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa merefleksi untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Pertama, menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Ya, pembiasaan diri. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam praktik disiplin di sekolah? Ke sekolah tepat waktu. Ya, masuk kelas tepat waktu. Ada lagi bagaimana strategi untuk menciptakan disiplin di sekolah? Apa yang Bapak Ibu lakukan selain masuk kelas tepat waktu? Menyapa guru-guru. Iya, menyapa guru-guru dan juga peserta didik ya. Selanjutnya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah menjalankan disiplin? Ya pasti sudah ya, karena anak-anak juga dan murid-murid kita juga melihat teladan dari diri kita. Atau melakukan disiplin itu sebagai sebuah hukuman. Pernah Bapak Ibu? Misalnya ketika anak terlambat dihukum, pernah? Pernah ya. Nah, di sini kita menarik garis pembatas sebenarnya apa sih disiplin dengan hukuman itu, apakah sama atau tidak? Yang terpikir dalam pikiran kita itu kata disiplin pasti sering sekali dikaitkan dengan hukuman. Padahal berbeda Bapak Ibu. Hukuman dengan disiplin itu berbeda. Jadi dengan disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Nah justru alternatif terakhir kalau memang sudah tidak memungkinkan barulah menggunakan hukuman. Kalau bisa jangan digunakan hukuman sama sekali.
kebajikan kita Ki Dewantara untuk menciptakan murid yang merdeka dan guru yang merdeka, maka syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini bukan hukuman, Bapak Ibu. Disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri. Disiplin diri dari anak didik kita, disiplin diri dari guru dan semua tenaga kependidikan yang memiliki motivasi internal, bukan karena eksternal. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi dari dalam diri. Bagaimana disiplin itu memang betul-betul diterapkan karena keinginannya sendiri. Misalnya bukan karena Pak Rizal misalnya takut datang terlambat ke sekolah karena takut ditegur oleh ibu kepala sekolah. Itu bukan termasuk disiplin, Bapak Ibu. Jadi karena motivasinya eksternal, motivasinya adalah kepala sekolah. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri maka mereka akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk murid kita. Hal-hal yang mereka lakukan akan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, penerapan disiplin ini perlu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita pelajari nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja, sehingga tidak lagi menerapkan disiplin dengan sebuah hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini terbangun oleh motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalamnya. Kalau sudah terbangun motivasi dari dalamnya, maka dia akan bisa menggerakkan dirinya sendiri tanpa diperintah, tanpa didisiplinkan, atau tanpa diberikan hukuman, karena dari internal atau dari dalam dirinya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu percaya tidak nilai-nilai kebajikan, misalnya perilaku menghargai dan menghormati di lingkungan sekolah itu menurut Bapak Ibu guru penting tidak? Saya rasa semua punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi anak murid-murid kita di sekolah juga punya nilai-nilai ini. Hanya tinggal kita bagaimana caranya menerapkan disiplin itu. Mereka percaya bahwa kalau misalnya ke sekolah itu mengikuti pembelajaran dengan baik, menghormati gurunya, berperilaku santun, itu mereka pasti percaya, Bapak Ibu. Walaupun tanpa diperintah mereka percaya. Jadi penerapan ini, nilai-nilai kebajikan ini mendorong untuk tergerak dari dalam. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan yaitu satu, profil pelajar Pancasila. Dan salah satu kita akan kedepannya menggunakan kurikulum merdeka. Tentu akan dituntut murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, inilah elemen-elemen profil pelajar Pancasila: beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah capaian kita nanti kepada murid-murid kita dengan melalui penerapan disiplin berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di dunia ada dalam modul kami ada 7 nilai-nilai kebajikan, namun saya mengulas hanya 3. Tadi profil pelajar Pancasila, kemudian ada ini 7 nilai kebajikan yang esensial, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bapak Ibu, tanpa diperintah pun sebenarnya murid-murid kita sudah punya nilai-nilai ini dalam dirinya, karena mereka sudah terbangun dari lingkungan keluarga.
Baik, kita lanjut ke konsep inti budaya positif yang ketiga, motivasi manusia berperilaku. Saya bertanya ulang kepada Ibu Erna. Tadi yang kepala tangan tidak dibuka karena kenapa, Bu? Ya? Kenapa tadi kepala tangannya tidak mau dibuka? Karena ada apa sih di dalam kepala tangan itu? Jadi tidak bisa dinilai dengan materi. Jadi tentu ibu pasti punya alasan kenapa tidak mau membuka. Ya, demikian juga murid kita Bapak Ibu. Ada motivasinya. Motivasi dalam berperilaku. Silakan Bapak Ibu cermati pertanyaan pemantik yang saya tampilkan ini untuk merefleksi diri kita sendiri. Pasti setiap yang kita lakukan ada motivasinya ya? Ada ya? Kemudian motivasinya itu bisa dilihat apakah dari dalam atau dorongan dari luar. Begitu juga dengan murid kita. Setiap mereka berperilaku pasti ada motivasinya. Misalnya mereka cepat-cepat datang ini dari luar untuk mengikuti upacara. Saya takut dimarah sama Ibu Ayu misalnya. Itu adalah motivasi juga, tapi motivasinya secara eksternal atau dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ternyata ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi seseorang dalam berperilaku. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena termotivasi dari hal yang pertama? Pernah? Benar ya. Karena yang kedua pernah? Pernah. Namun saya bertanya dari yang ketiga ini mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Ketiga. Ya, yang ketiga. Benar sekali. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga. Memang dari dalam dirinya, karena mereka ingin dihargai. Percaya dengan nilai-nilai yang mereka hargai, yang mereka yakini. Kalau motivasi yang pertama dan kedua itu dari luar. Kalau dari luar, takutnya ketika tidak ada orang yang takuti atau yang memberikan penghargaan, mereka tidak akan melakukan. Karena dari eksternal. Inilah PR kita Bapak Ibu, bagaimana membangun budaya positif pada murid yang termotivasi dari dalam diri. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, pasti anak-anak pernah melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu biasanya kita berikan hukuman atau konsekuensi. Sedangkan dalam disiplin positif tidak pakai hukuman atau konsekuensi. Kita menggunakan yang namanya restitusi. Nanti kita pelajari bersama seperti apa restitusi itu. Ini hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu dia bersifat tidak terencana, dia secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, hanya guru yang mengambil keputusan dalam memberikan hukuman. Tidak ada kesepakatan.
juga bisa berupa fisik ataupun psikis, mental. Kemudian konsekuensi perbedaannya itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui antara murid dan guru. Dan murid sudah mengetahui apa konsekuensi apabila dia melakukan pelanggaran. Ini kalau konsekuensi dia dibuat tidak nyaman, murid tidak dibuat tidak nyaman, walaupun mereka sudah tahu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi saya berikan contoh Bapak Ibu. Misalnya ketika ada murid yang terlambat, sudah langsung diberikan hukuman tanpa guru menanyakan apa sih alasannya anak itu terlambat, apa alasan murid itu terlambat. Kadang mungkin di sekolah di rumah dia punya permasalahan, sampai di sekolah kamu terlambat keliling guru sebanyak 20 kali misalnya, itu hukuman dari guru. Bapak Ibu bayangkan di rumah dia sudah capek-capek, kemudian sampai di sekolah ditambah lagi. Itu akan tidak nyaman kalau mereka belajar di dalam kelas. Nah, kalau konsekuensi ini sudah disepakati, misalnya di dalam kelas. Anak-anak kalau misalnya nanti mengumpulkan tugas batas waktunya 1 minggu ya, ketika 1 minggu tidak dikumpulkan, misalnya ibu guru tambah tugas lagi. Nah, ini adalah konsekuensi, sudah disepakati. Tetapi dalam penerapan disiplin positif tidak menggunakan kedua ini. Yang kita gunakan adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa diterima pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat, bukan diberikan hukuman. Tapi kita berdialog pada murid, sebenarnya yang bikin terlambat itu apa, kemudian kita cari kita perbaiki kesalahannya, kita cari solusinya. Itulah penerapan restitusi. Ini perbedaannya ya. Yang negatif itu adalah hukuman, yang netral itu konsekuensi, yang positif itu restitusi. Ini perbedaannya. Kalau misalnya ada suatu kasus, kalau yang hukuman, gurunya akan memberitahukan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu saya hukum, dan seterusnya. Kalau dia konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan sesuai dengan yang disepakati. Kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Diberikan pertanyaan kepada murid. Apakah memang dia ingin, memang benar-benar ingin terlambat? Tentu jawabannya pasti tidak. Pasti ada alasannya. Bukan langsung menghukum. Kemudian kalau dia hukuman dia berbentuk paksaan, akan menyakiti murid. Kalau dia konsekuensi, dia berupa stimulus respon. Ada rangsangan, ada respon. Nah, kalau restitusi itu berdasarkan teori kontrol. Nanti dia akan mengontrol dirinya sendiri. Nah, ternyata kalau kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak, itu membuat murid belajar menyembunyikan kesalahannya. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya mereka sering terlambat, kemudian kita hukum, berikutnya bisa jadi Bapak Ibu kalau misalnya sekolah kita tidak dipagar, mereka akan menyembunyikan kesalahannya dengan tidak lewat pagar ke sekolah, karena kita sering beri hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, anak taat pada peraturan, namun tidak memecahkan masalah. Dia hanya tahu, oh datang ke sekolah itu pagi, dia hanya tahu peraturan. Ketika nanti ada permasalahan lagi, dia tidak akan bisa memecahkan masalah. Tetapi pada restitusi, ketika anak diajak berdialog untuk memperbaiki dirinya, anak akan belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ketika nanti mereka punya permasalahan, mereka tidak akan bergantung kepada guru, tetapi mereka punya pemikiran sendiri, memiliki nilai mandiri dan bertanggung jawab.
penghargaan itu juga termasuk menghukum. Menghukum siapa Bapak Ibu? Menghukum anak-anak yang tidak yang tidak berprestasi. Jadi anak-anak itu merasa dirinya tidak dihargai, merasa dirinya kurang. Padahal mereka sudah berproses. Mungkin saja kemampuannya tidak sama dengan yang diberikan penghargaan. Sebenarnya memberikan penghargaan itu gampang Bapak Ibu. Dengan cara mereka sudah mau belajar saja, sudah ada perubahan, itu sebenarnya sudah penghargaan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini ada tugas untuk kita mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, kita kerjakan dulu 5 pertanyaan ini. Apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu. Nah, yang pertama, menurut Bapak ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi kalau sudah sepakat dengan Karena sudah ada kesepakatan. kalau tidak ya Gimana Bapak Ibu melihat kesepakatannya ini? kalau ini maksudnya yang karena terlambat ini sudah disepakati dengan wali murid atau gurunya yang langsung bertindak? Nah, kalau yang pertama ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ini murid dipaksa. Tidak ada kesepakatan dari awal. Iya. Dia mencatat kalau dia tidak akan datang terlambat lagi, itu catatannya selama 100 kali. Dia murid akan tersakiti. Kemudian yang kedua, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kalau yang ketiga? Hukuman. Iya, ini adalah konsekuensi karena ada perbaikan kesalahannya. Kalau yang keempat, Hukuman. ya hukuman. Yang kelima, iya konsekuensi. Anak belajar memperbaiki kesalahan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana menurut Bapak Ibu respon kita? Tidak pertama kenapa bisa dia berbuat Menanyakan. Ya, Yang pertama. Menanyakan. menanyakan. jadi kita tidak menggunakan hukuman ya, tapi menggunakan restitusi. Kenapa menggunakan restitusi? Karena restitusi itu membuat murid berharga. Pasti senang sekali Bapak Ibu kalau misalnya ada murid terlambat, kita tanya dulu alasannya kenapa. Bukan langsung dikasih hukuman. Kalau langsung dikasih hukuman, pasti dia tambah marah. Ya, semakin memberontak. Kemudian dia akan memperbaiki kesalahannya, mencari solusi terhadap permasalahan. Nah, nantinya dia akan bisa menjalankan disiplin positif karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Lanjut yang berikutnya. Itu tadi 3 motivasi, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita ataupun murid itu punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu kalau 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Bukan hanya guru yang orang dewasa yang punya 5 kebutuhan dasar ini. Murid kita, anak kita walaupun yang kecil itu punya 5, menginginkan 5 kebutuhan dasar ini. Misalnya pernah nggak Bapak Ibu di kelas mendapatkan murid yang mengantuk misalnya?
Atau misalkan dia cuma malas sekali dia belajar, pasti Bapak Ibu ada alasannya kenapa sampai dia malas. Misalnya apakah dia tidak sarapan di rumahnya, karena ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Murid juga menginginkan kebebasan, di mana mereka menyuarakan pendapat, mereka diberikan kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Nah, Bapak, pendidikan kita di Hajar Dewantara itu menyatakan pendidik itu sama dengan petani, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Dari seluruh tindakan manusia punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tadi. Apabila ada dari salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka murid tidak akan tumbuh seimbang dan bahagia. Nah, perilaku buruk dari murid kita itu adalah respon dari 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi pendidik sama dengan petani. Kalau kita misalnya menanam padi, tentu harus agar tumbuhnya baik harus dirawat, diberikan pupuk. Begitu juga tugas kita pendidik terhadap murid kita. Yang selanjutnya ini yang dari pembelajaran kurikulum modul calon guru penggerak yang paling membuat saya melihat kembali kejadian-kejadian yang sebelumnya saya mengajar adalah 5 posisi kontrol. Ini yang paling berharga menurut saya. Tentu Bapak Ibu juga punya pemahaman yang lain. Ternyata kita punya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ataupun orang tua. Yang pertama, posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Kelima-limanya ini berbeda caranya, berbeda yang dilakukan. Kalau penghukum, dia pasti menghardik, menunjuk-nunjuk, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti murid, menyindir. Nantinya murid hasilnya bagaimana? Menjadi murid yang pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, menyalahkan gurunya. Untung-untung Bapak Ibu tidak pulang sekolah, ban motor kita dikasih kempes sama guru kita. Ya, karena kita memberikan hukuman, misalnya kalau murid itu dendam. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini ciri-cirinya, misalnya kalau ada murid melakukan kesalahan, yang dia sampaikan adalah, kamu ya sering sekali mengecewakan guru. Jadi dari sini murid merasa bahwa oh, dia adalah orang yang sering mengecewakan gurunya. Dia akan merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini perilaku kontrolnya memang positif, tetapi akan membuat murid ketergantungan. Contohnya, coba lakukan yang Bapak Ibu guru perintahkan. Nanti Bapak Ibu guru bantu ya, itu posisi teman. Nah, di sini membuat murid ketergantungan. Ketika tidak ada guru yang dianggapnya sebagai teman, dia tidak akan melakukan perilaku yang lebih baik. Yang berikutnya posisi pemantau. Posisi pemantau ini menggunakan konsekuensi yang tadi. Nah, apa peraturannya, apa konsekuensinya kalau kamu datang terlambat, kamu sudah tahu sanksinya apa.
akan menyesuaikan kalau diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, mungkin dia misalnya kalau di dalam kelas kita berikan konsekuensi, jangan ribut ya, kalau nanti ribut ibu akan seperti ini. Nah, ketika tidak ada guru, Bapak Ibu percaya dia ribut atau tidak? Pasti ribut karena dia menyesuaikan kalau diawasi. Tetapi posisi kontrol manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, inilah yang akan menguatkan karakter murid. Ini yang akan membuat murid memperbaiki kesalahannya, mencari solusi dari permasalahannya. Nah, contoh pertanyaannya, misalnya kalau ada murid yang terlambat, kamu meyakini tidak kalau misalnya datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah? Mereka pasti jawabannya yakin. Nah, kalau kamu meyakininya, kamu bersedia tidak memperbaikinya? Jadi kalau hal-hal seperti itu kita tanyakan, murid pasti punya antusias, punya dorongan dari dalam. Bapak Ibu guru tumben tidak marah sama saya hari ini, maka saya disuruh merefleksi diri. Ini pentingnya yang paling bagus adalah posisi manajer. Ini studi kasus, silakan Bapak Ibu dipahami apakah termasuk dalam posisi kontrol yang mana dari kasus ini. Nah, Bapak Ibu, dari kasus ini Sabrina dengan Pak Lukman, menurut Bapak Ibu ini posisi apa yang diterapkan? Tidak diberikan ini. Ya, tidak diterima alasannya. Jadi ini termasuk posisi, ya, termasuk posisi penghukum. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua ini, Bapak Ibu? Nada suaranya mengemas, halus, sedih, kemudian ada bahasa yang dilontarkan, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ya, membuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga, ya, berteman. Diambil dari sudut mana Bapak Ibu sampai menyampaikan ini posisi berteman? Ya, dari nada suaranya. Ya, ini posisi pemantau ya. Karena ada konsekuensi apabila ada kesalahan yang dilanggar. Kalau yang terakhir Bapak Ibu, ya, benar sekali, ini posisi manajer karena anak didorong dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya kita refleksi diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Penghukum, jujur kali ini. Kalau yang lainnya? Bervariasi. Pernah posisi teman? Kalau di TK harus teman. Harus teman ya Ibu. Iya, tapi posisi teman biasa membuat murid ketergantungan. Ya. Jadi yang paling bagus digunakan adalah posisi manajer. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita mengontrol murid. Karena kalau posisi penghukum dengan pemantau itu kita harus mengontrol murid. Apakah dia sudah lakukan konsekuensinya, hukumannya, itu membuat kita capek Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan posisi manajer, kita akan membuat murid menjadi manajer. Manajer untuk dirinya sendiri dan juga kita sebagai guru. Nih ya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru.
bukan guru yang mencarikan permasalahannya. Tetapi di sini peran kita hanya membimbing murid dengan pertanyaan, nanti murid sendiri yang akan mencari jalan keluarnya. Ini Bapak Ibu pengalaman saya yang paling berharga selama mengikuti calon guru penggerak. Saya pernah melakukan posisi manajer. Ini yang benar-benar sudah saya lakukan. Pada saat itu hari Jumat saya mengajak murid untuk kerja bakti. Awal-awal sebelumnya Bapak Ibu saya merasa lelah sekali ketika mengajak murid kerja bakti karena saya mengambil posisi pemantau. Biasanya saya berikan konsekuensi. Oh ya, jika tidak bersih, tidak sampai bersih, kamu tugasnya di sini, saya memberikan tugas. Akhirnya saya mengontrol, saya lelah sendiri. Tetapi pada posisi manajer, ini ternyata hal di luar dugaan yang saya dapatkan. Pada saat itu ketika sebelum kerja bakti, posisi sedang baris, saya menyampaikan kepada murid hanya dengan pertanyaan bermakna. Saya sampaikan, anak-anak kalau mau lingkungan sekolah kita nyaman, apa yang harus kita lakukan? Mereka bilang harus bersih, Bu, harus kerja bakti. Nah kalau begitu, ayo kita kerjakan sama-sama. Silakan anak-anak kerjakan menurut anak-anak sampai lingkungannya nyaman, sampai bersih untuk ditempati. Yang hal di luar dugaan saya Bapak Ibu, mereka masih mengerjakan walaupun saya tidak kontrol. Mereka bahkan punya inisiatif misalnya mengambil lap untuk mengelap jendela. Ada lagi yang minta izin, ibu saya minta izin mau ambil cangkul untuk ini di got, bersihkan got. Padahal itu di luar dari dugaan saya. Perkiraan saya mereka hanya membersihkan di depan kelasnya dengan belakang kelasnya. Selanjutnya konsep inti budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah yang di sebelah sini Bapak Ibu yang sebelah kanan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Dan kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Menurut Bapak Ibu dari dua pertanyaan itu nilai apa yang kita yakini? Keselamatan. Ada lagi Bapak Ibu? Kesehatan. Dari kedua itu tentu ada nilai-nilainya, nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Bukan hanya kita, murid kita juga tahu pasti nilainya seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak itu. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, bagaimana kita tergerak, menggerakkan murid kita agar memiliki motivasi dalam diri atau intrinsik, sehingga mereka meyakini nilai-nilai tersebut tanpa adanya hukuman atau penghargaan. Kita bisa buat dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai keyakinan. Jadi sifatnya itu lebih abstrak, tidak berupa peraturan. Kalau peraturan itu biasanya ada konsekuensinya. Berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Tetapi dalam keyakinan kelas ini semua warga kelas, murid kita yang berkontribusi, bukan hanya diri kita, bukan hanya guru. Jadi kita bisa menerapkan ini, dan saya sudah terapkan di kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini luar biasa perubahan murid kita. Saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Saya bertanya kepada anak-anak, senang tidak kalau misalnya di dalam kelas itu proses pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih aman, lebih kondusif? Mereka rata-rata mengatakan iya, aku senang, Bu. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita supaya di kelas kita lebih tertib? Mereka mengeluarkan sendiri peraturannya, bukan karena saya yang minta. Mereka mengeluarkan sendiri, mereka menyampaikan, Ibu, di kelas jangan ribut, tidak boleh makan dan minum, Bu, tidak boleh misalnya menyontek. Itu mereka keluarkan sendiri. Nah, dari pendapat-pendapat mereka itu kita buat keyakinan. Misalnya mereka mengatakan ibu tidak boleh menyontek, maka dirubah dalam bentuk positif, yaitu nilai
Apa Bapak Ibu? Kalau tidak boleh menyontek? Kejujuran. Nah, ini adalah proses membuat keyakinan kelas. Jadi mempersilahkan murid-murid kita untuk berpendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian setelah itu kita catat, kita tulis di papan tulis. Selanjutnya kita bentuk menjadi kalimat positif. Kan anak-anak biasanya belum terlalu tahu tentang nilai-nilai. Padahal mereka tahu itu dalam pelaksanaannya itu sudah nilai, tapi mereka tidak tahu maksudnya. Nah, kitalah yang sebagai guru berperan membuat keyakinan kelas ini. Misalnya mereka menyampaikan tidak boleh mengganggu teman belajar. Maka nilai yang kita sepakati adalah menghormati, saling menghormati. Setelah itu kemudian dicatat, ditempel. Tidak perlu banyak, walaupun jumlah siswa kita 20 orang, kita jadikan hanya dalam 7 keyakinan yang lebih kuat. Yang sama kita jadikan 1. Nah, baru kita sepakati dengan ditandatangani sama anak. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tadi kita baru tahu bahwa restitusi itu adalah proses membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang bagaimana sih proses segitiga restitusi? Itu adalah dialog yang dijalankan guru dengan murid atau orang tua dengan anak, sehingga mengembangkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Lalu tumbuh nilai-nilai kebajikan, terbentuklah kebiasaan positif dan budaya positif. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ini langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, dengan ada ini murid yang waktu itu saya melakukannya di kantor, jadi mungkin Bapak Ibu yang lain melihat langsung. Ada murid yang kasusnya sudah berapa kali bolos, kemudian sering tidak sekolah. Itu saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya tidak langsung marah, saya menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, menanyakan apa sebenarnya alasannya sampai melakukan hal tersebut. Sampai di luar dugaan, anak ini anak laki-laki, saya tidak menggunakan bahasa marah, dia menangis Bapak Ibu, karena dia merasakan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Setelah saya selidiki, ternyata kebutuhan rasa diterima dan kasih sayangnya yang tidak dipenuhi. Di kelasnya dengan teman-temannya sering kurang diterima, jadi sering disepelekan. Kemudian juga ada dari orang tuanya, mungkin dari orang tuanya broken home, jadi anak ini sampai melakukan hal tersebut. Nah, setelah saya mengidentifikasi, kemudian saya menanyakan keyakinan, barulah saya cari solusinya. Saya tidak mencari solusinya, tapi saya menanyakan, nah menurut kamu perilaku bolos itu benar atau tidak? Dia jawabnya tidak. Sekarang kita perbaiki ya sama-sama dari bolos dengan tidak sekolah ini. Iya Bu, jadi apa yang kamu lakukan? Dia punya solusi sendiri. Ya Bu, saya akan sering datang ke sekolah. Dan hasilnya Bapak Ibu, sudah 2 minggu anak ini terus ke sekolah. Padahal sebelumnya mungkin seminggu hanya beberapa kali yang ini. Setelah kejadian saya melakukan segitiga restitusi, sampai sekarang anak itu ya perwakilan Bapak Pak Darwin kelas 5 Gede Adi itu sudah sekolah terus. Jadi ini kasusnya anak ini marah karena diganggu temannya, kemudian dia emosi, dia robek buku temannya.
bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terjadi lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, setelah mendekatkan posisi manajer, menurut Bapak Ibu kalau anak-anak diperlakukan demikian, bagaimana perasaannya? Iya, sama-sama nyaman Bu ya. Bagaimana lagi perasaan anak? Senang. Ya, senang karena Merasa dihargai. merasa dihargai. Jadi penerapan segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas. Kalau misalnya kita dapatkan kasus anak yang sedang marah, jangan kita marah balik ya Bapak Ibu, karena tentu dia akan double marahnya. Yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat dia netral agar tidak emosi lagi. Kita sampaikan tidak apa-apa Bapak Ibu, kita menyampaikan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti kamu. Manusia yang melakukan kesalahan itu adalah wajar, berbuat salah itu adalah wajar. Dengan mengatakan hal-hal demikian, anak-anak akan stabil identitasnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita mulai tanyakan kesalahannya apa, kemudian cara memperbaikinya bagaimana. Dengan nilai-nilai atau menanyakan keyakinannya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, mengapa segitiga restitusi itu penting untuk diterapkan? Karena restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan anak. Coba bayangkan kalau kita sudah menghukum anak, tentu kita punya hubungan yang kurang bagus dengan anak. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk anak melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang 5 tadi, yang mana kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Fokusnya pada karakter Bapak Ibu, bukan pada kesalahan, tapi pada karakter anak. Selanjutnya menguatkan fokus pada solusi permasalahan, bukan pada permasalahannya. Nah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah yang kita harapkan yang terakhir, agar murid tidak sampai dibully. Ketika dia tidak kembali pada kelompoknya, maka dia tidak akan merasa diterima. Mungkin bisa jadi anak-anak tersebut sampai tidak ke sekolah. Nah, inilah pentingnya dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi mengenai budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan yang disampaikan, ada penghukum, kemudian teman, kemudian pemandu atau pemantau atau pengontrol, kemudian yang terakhir manajer. Apakah dengan dari beberapa hal ini bisa membedakan usia anak, misalnya usia TK, SD, SMP maupun SMA, kita melakukan selalunya ke manajer, misalnya ke lingkungan PAUD, misalnya kita memerlukan sistem teman dalam artian merangkul, bukan juga sebagai teman dalam artian sama umur, tetapi teman dalam artian guru dan siswa. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah metode ini dari semua yang ada ini sebelum pemandangan tidak ada perbedaan antara
usia. Apakah semua harus sama rata sebagai siswa dari TK sampai SMA dilakukan dengan terfokus pada manajer itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rizal. Sangat bagus sekali, mendalam sekali pertanyaannya. Apakah posisi manajer ini bisa diterapkan di semua usia? Menurut pengalaman saya setelah mengikuti calon guru penggerak, dari semua posisi ini yang paling terbaik adalah posisi manajer. Dan di situ dijelaskan bahwa semua usia Bapak Ibu, semua usia baik anak masih kecil maupun sudah sampai SMA, kita terapkan ini. Walaupun mungkin dalam kesehariannya untuk anak TK kita pakai posisi teman, tetapi dalam posisi teman itu bagaimana kita membuat ada solusi dari permasalahannya, bukan membuat mereka menjadi ketergantungan. Tetap posisi manajer ini bisa diterapkan oleh semua usia, termasuk mungkin, mohon maaf, ibu kepala sekolah kepada guru itu paling terbaik adalah posisi manajer. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan Pak Kamarudin. Terkait dengan masalah restitusi dan semua aspek yang berhubungan dengan pendidikan itu, jelas kita dalam satu pendidikan tidak mengandalkan pada satu cara untuk mendidik. Itu yang termasuk yang tertuang pada retorika atau cara untuk bagaimana seorang guru itu bisa membuat anak sadar dengan pelajaran. Tapi kalau kembali kita ke langkah yang kita buat, misalnya yang sangat bagus untuk kita kembangkan itu adalah sistem manajerial. Tetapi bagaimana dengan anak yang daya dukungnya itu membawa, seperti pada saat dia membutuhkan itu, semua murid itu ada yang perlu masuk pelajarannya itu dia diberikan pelajaran secara privat, ada juga siswa yang masuk pelajarannya itu tidak mau mendekati, dia hanya mengandalkan metode ceramah yang kita berikan itu langsung masuk. Dia kalau kita anggap kita dekat dia secara teman itu tidak masuk. Jadi pada saat-saat seperti apa, sehingga apakah memang mutlak ini kita terapkan di sistem manajerial itu pada setiap siswa atau harus variatif? Itu saja. Pertanyaan luar biasa. Apakah harus mutlak digunakan posisi manajer? Karena bisa variasi dari teman misalnya. Dari kelima ini sudah yang paling terbaik itu adalah manajer. Kita bisa melihat Bapak Ibu dari posisi misalnya kita pakai penghukum, ya anak itu mendengar, tetapi apakah dia memperbaiki kesalahannya? Kita bisa melakukan refleksi atau melakukan identifikasi setelah kita melakukan posisi teman, apakah anak-anak itu tidak akan ketergantungan? Atau setelah kita melakukan pembuat merasa bersalah, apakah anak-anak tidak akan merasa bersalah? Dari kelima itu yang restitusi menggunakan posisi manajer itu tidak ada seperti membuat anak ketergantungan. Nah, kita mengacu pada nilai-nilai yang akan mereka dapatkan dari kegiatan itu. Kalau misalnya kita hanya menuntut anak supaya menurut misalnya agar mereka mau, mungkin bisa cepat pakai posisi penghukum. Namun Bapak Ibu sekali lagi, ini perubahan ini tidak bisa signifikan langsung drastis, anak-anak langsung berubah tidak bisa. Tentu kita harus pelan-pelan. Yang namanya perubahan pasti harus pelan-pelan. Ya, jadi tidak bisa dilakukan secara satu kali.
Kasar juga menyampaikan bahwa dengan penerapan posisi manajer itu yang akan membuat murid menjadi mandiri. Motivasi intrinsipnya yang kita cari. Kalau kita misalnya mencari murid yang mau cepat mengikuti aturan, bisa menggunakan hukuman tapi dampak karakternya tidak bagus. Jadi dari yang ini yang terbaik adalah manajer. Kalau bisa kita gunakan. Kalau yang lainnya ada resikonya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain lagi? Dan cermati semua penjelasan tadi, dan itu yang namanya segitiga restitusi penting untuk diterapkan. Ini saya di fokus pada karakter. Ini kita sudah tahu semua. Jadi setiap siswa itu punya karakter masing-masing. Dari bagaimana caranya atau solusi sistem manajerial untuk siswa yang beda karakter. Contoh karakternya bagaimana coba kasus? Kan setiap siswa itu kan beda karakter. Punya karakter masing-masing. Ada yang cepat, itu emosionalnya. Jadi mungkin selama ini yang kami alami di kelas kami, jadi saya rasa sulit untuk mengatasi di fokus pada karakter ini. Kira-kira mungkin ada jalan keluar yang terbaik bisa dirasakan kalau di sebenarnya bersama. Terima kasih. Fokus pada karakter. Jadi pertanyaan intinya Ibu adalah bagaimana dengan murid yang emosional? Iya, bagaimana menguatkan karakternya? Emosional itu adalah respon daripada barangkali kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, atau respon misalnya kita memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid itu. Jadi ketika kita menghadapi murid yang emosional, jangan kita emosional balik. Tentu segitiga restitusi ini sangat penting. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Dari yang anak emosional itu bagaimana kita buat mereka emosinya menurun. Misalnya dengan melontarkan kata-kata tidak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia juga wajar berbuat salah. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kalau anak-anak diberikan bahasa demikian, pasti emosinya akan menurun. Kalau misalnya kita bentak balik, kenapa kamu marah? Kamu ini marah terus, pasti tambah marah. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Ya. Jadi inilah tugas kita sebagai guru, menghadapi banyaknya karakter murid. Mudah-mudahan dengan penerapan ini, penerapan posisi manajer ini tanpa kita memberikan hukuman lagi, sedikit demi sedikit ada perubahan di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin menambahkan. Terima kasih. Untuk restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu sebagai calon guru penggerak, kenapa di 5 item penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau yang paling cocok yaitu manajerial. Di sini Bapak Ibu, saya berikan satu masukan. Selaku kita seorang guru, seperti yang dikatakan oleh Ibu Sia tadi, misalnya siswa kita 30, berarti kita harus mempelajari 30 karakter anak. Jadi ada yang sukanya pemarah,
ada yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Bagaimana kita sementara mengajar materi, kemudian ada yang fokus, ada yang hanya bermain, ada yang suka cari masalah, berarti dia minta perhatian. Kita lihat latar belakangnya, makanya segitiga itu ada hubungannya juga kita dengan orang tua. Ya, kenapa ini anak kalau di sekolah selalu minta perhatian? Kenapa ini anak kalau di sekolah fokus, berarti di rumah juga orang tuanya mengarahkan besok pelajaran apa nak, mana paketnya. Biasanya yang belum kita ajarkan orang tua sudah kasih bayangan, jadi mereka bisa nomor 1 di dalam kelas. Jadi seperti itu. Kalau kita menghukum atau menyalahkan, itu saya rasa Bapak Ibu kurang pendekatan dengan anak didik di kelas, karena Bapak Ibu tidak mengetahui setiap karakter siswa Bapak Ibu di kelas. Kalau Bapak Ibu menjiwai setiap siswa yang ada di kelasnya Bapak Ibu, maka semua siswa itu Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk menerapkan pelajarannya Bapak, walaupun bervariasi sifat dan karakternya mereka. Karena pendekatannya itu selalu ada dan tetap ada, selalu ada dan tetap ada. Ya, karena jarang, maka kita tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengetahui ini sifatnya begini. Yang adanya hukum saja atau buat dia merasa salah. Karena kita tidak menjiwai dia. Tapi kalau karena kita selalu dekat, selalu ada setiap hari dengan mereka, dengan mudah kita menerapkan materi. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa kedekatan Bapak Ibu guru masih kurang, sehingga tidak bisa memahami karakter anak didik Bapak Ibu di kelas. Barangkali saya cukup begitu dulu. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas penguatannya. Jadi pentingnya kita sebagai guru, tokoh pendidikan kita Bapak Ki Haji Abdullah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, di mana anak itu sudah punya kodrat, sudah punya potensi di dalam dirinya, tapi dalam bentuk samar-samar. Nah, disinilah peran kita sebagai guru dalam mengembangkan potensi-potensi anak itu. Ada anak yang mungkin karakternya cepat emosi, ada anak juga yang mungkin lambat atau malas mengikuti pembelajaran. Barangkali disinilah peran kita bagaimana menggunakan metode yang bervariasi di dalam kelas, sehingga bisa memenuhi kebutuhan murid itu. Sebenarnya kalau pembahasan ini masuk di pembahasan modul 2 saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana menciptakan kelas untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Karena terkadang kita menggunakan satu metode pembelajaran yang monoton. Sementara kan Bapak Ibu tahu sendiri, ada anak apalagi kelas 1 ya Ibu Sia, ada murid yang kinestetik, dalam artian dia cuma suka lari ke sana kemari, tidak bisa diam. Itu lebih fokusnya kita pada bagaimana menciptakan suasana belajar atau metode yang bervariasi, yang menggunakan kinestetik tadi, yang menggunakan banyak gerak, sehingga terpenuhi kebutuhan belajar anak. Ada juga anak yang suka mendengarkan, bisa kita gunakan dengan metode misalnya mendengarkan konten. Atau ada juga anak yang suka visual, hanya suka melihat, bisa kita lihat dengan menggunakan infocus atau proyektor. Sebenarnya itu masuk kepada kebutuhan dasar. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas penguatannya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke kegiatan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi
pemangku kepentingan sekolah dalam hal mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua, kita tidak dapat mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Yang ketiga, perilaku buruk adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan mendorong seseorang untuk tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Yang kelima, restitusi. Segitiga restitusi itu membuat murid berharga, bisa memperbaiki kesalahannya, mencari solusinya, bukan fokus pada masalahnya, tapi solusi. Kemudian terakhir, posisi kontrol yang ideal adalah posisi manajer, agar murid dapat merefleksikan tindakannya dengan cara memberikan pertanyaan yang bermakna. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi penerapan, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Semoga kita bisa menjadi guru yang berpihak pada murid, menjadi guru yang bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, menjadi guru yang bisa menerapkan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya penutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ke depan lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertepuk tangan untuk Ibu Ayu. Kami sangat berterima kasih karena dengan kegiatan ini sangat berguna untuk kami guru-guru supaya bisa merubah diri, terutama di bidang KBM. Kegiatan ini bisa merubah budaya positif yang ada di dalam kelas maupun di sekolah kita. Kami sangat senang karena dengan kegiatan ini bisa membawa kami ke arah yang lebih baik, terutama di penerapan di dalam kelas. Banyak nilai-nilai positif yang kami petik dari kegiatan ini. Misalnya penerapan budaya positif yang ada di dalam kelas, bisa mencari solusi yang terbaik bila menghadapi masalah di kelas. Ya, kami akan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah Ibu terapkan dan yang sudah kami pahami tadi. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu sebagai calon guru penggerak. Karena karakter anak-anak siswa mereka itu atau anak didik kita, dalam setiap siswa semuanya beragam atau bervariasi. Dengan adanya restitusi manajerial, maka dengan sendirinya mereka harus mengadakan pendekatan supaya bisa mengetahui apa kelemahan siswa mereka di dalam kelas, sehingga pelajaran yang mereka terapkan itu belum tercapai dengan sesuai yang mereka inginkan atau harapkan. Pelajaran yang saya pantau dalam kegiatan tadi, ternyata dengan adanya materi yang diterapkan oleh Ibu sebagai calon guru penggerak, mereka sudah bisa memilah-milah dengan apa yang mereka laksanakan
selama ini dengan penjelasan Ibu tadi, berarti masih banyak yang mereka belum tahu, sehingga dengan diseminasi tadi, mereka insya Allah saya mengharapkan semoga mereka bisa berubah dan mengikuti apa yang diterapkan oleh Ibu tadi. Berubah. Dan dengan adanya tindakan saya untuk merubah hal-hal, saya sudah merasa tidak terlalu sulit, karena dengan materi yang mereka terima dari penjelasannya Ibu sebagai calon guru penggerak, semoga mereka bisa menerima dengan baik, sehingga apabila saya menerapkan materi tadi sesuai dengan yang saya harapkan, tidak terlalu sulit untuk saya laksanakan terhadap guru-guru saya. Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Gesya Wulandari. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena membuat saya bisa saling menghormati.